Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa? Gimana sih cara mengatasi hama ulat pada tanaman. Kebetulan tanaman saya ini adalah tanaman celosia yang udah agak lama ya, jadi udah berbunga, tapi bunganya udah saya pangkas-pangkasin. Ini akan tumbuh bunga-bunga baru lagi. Ini adalah bekas sisa bunganya, teman-teman bisa lihat. Nah, itu bunganya udah mulai mengering. Nanti saya pangkas lagi, nanti sebelah atas sini dia akan numbuh bunga-bunga baru. Tapi ada masalah, yaitu tanaman celosia saya ini diserang hama ulat. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia tanamannya pada berlubang-lubang, pada grepes ya, pada hancur. Untuk ciri-ciri tanaman yang terserang hama ulat ini atau ulat daun, yaitu adanya kotoran-kotoran dari si hewan ulat itu seperti ini, yaitu berwarna hitam kecil-kecil. Nah, itu dia, teman-teman bisa lihat ya, hitam-hitam itu. Itu masih banyak lagi di sebelah sini. Terus ciri-ciri yang kedua, daunnya pada bolong pasti. Terus ada seperti lapisan-lapisan lilin yang menempel pada daun-daun tanaman celosia ini. Karena untuk kehidupan dari dia mengeluarkan seperti lapisan lilin agar walaupun dia disiram, dia tidak akan bisa hilang atau kabur. Maka dari itu kita harus memberikan ekstra penyemprotan dari insektisida pada tanaman ini. Nah, ini dia ketahuan kan ada si biang kerok. Nah, itu lihat, itu bisa kelihatan kan guys, itu ulatnya. Kebetulan ulatnya tidak terlalu besar, tapi cukup bisa merusak semua tanaman ini. Oke guys, ini adalah air 1 liter yang udah saya siapkan. Air sebanyak 1 liter ini nanti akan saya campurkan dengan bahan insektisida. Insektisida yang saya pakai yaitu merek Marshall. Merek Marshall ini jangkauannya lebih luas karena ini bukan hanya insektisida tapi juga akarisida. Bedanya apa? Kalau insektisida itu hanya untuk seperti ulat, kutu-kutuan, tapi kalau untuk akarisida itu juga lebih luas jangkauannya, bisa mengatasi seperti tungau atau caplak ya, sebangsa itu ya. Oke, ini akan saya berikan seberapa banyak. Jadi ini saya akan berikan sekitar setengah sendok makan. Ini dia setengah sendok makan. Lalu yang kedua kita campurkan dengan perekat. Ini dia. Perekat ini mereknya Bolastic. Ini gunanya agar apabila disemprotkan pada daun atau tanaman yang terkena hama ulat, itu pada lapisan daunnya apabila terkena air hujan atau kita siram air, dia lapisan insektisidanya itu akan terus menempel pada daun, tidak menghilang. Itulah gunanya perekat ini. Tapi kalau teman-teman di rumah tidak mempunyai perekat seperti ini, zat perekat seperti ini, kita bisa mengganti dengan sunlight cair. Nah, ini dia sunlightnya, bisa diberi setengah sendok makan juga. Ingat ya, sendok ini adalah sendok khusus buat tanaman, jadi jangan dipakai buat makan ya. Nah, ini dia. Oke guys, setengah sendok makan ya saya beri. Dan kita aduk, kita campurkan pada larutan akarisida atau insektisida ini. Kalau udah larut, seperti ini, kita masukkan ke dalam alat semprot. Ingat ya, alat semprotnya ini apabila kita menuangkan larutan insektisida atau larutan fungisida, kita harus selalu menyaringnya agar alat semprotnya awet, tidak cepat mampet dan akhirnya rusak.
Oke, sekarang kita tutup dan kita akan melakukan penyemprotan. Oke guys, jadi sekarang kita akan melakukan penyemprotan. Penyemprotan ini dilakukan mendingan pada sore hari, karena pada sore hari ulat-ulat daun ini lebih aktif. Yaitu pada malam hari ulat akan lebih aktif lagi. Maka saran saya untuk penyemprotan insektisida ini lakukan pada sore hari atau menjelang malam. Kita semprot sampai bawah-bawah daunnya ya, karena biasanya diserang itu bagian bawah daun. Jangan sampai luput dari semprotan penyemprotan kita. Kadang kalau siang itu nggak kedapetan ulatnya, tiba-tiba pada pagi hari tanaman kita tiba-tiba udah pada rusak atau pada bolong. Karena apa? Karena ulat daun ini lebih aktif pada malam hari. Tapi nggak masalah, yang penting kita udah tahu ya, udah tahu ciri-ciri tanaman yang terkena serangan ulat daun. Dari ciri-ciri itulah maka kita bisa menentukan kalau tanaman kita ini terserang hama ulat daun. Oke guys, ini udah rata ya sampai ke bawah-bawah tiap daun. Kita bisa melakukan ini 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Biasanya 2 kali penyemprotan nih ulat daunnya udah akan menghilang. Tapi kalau kira-kira masih pada penyemprotan kedua masih ada kedatangan dari ulat-ulat daun ini, maka kita bisa lanjutkan sampai penyemprotan ke-3 kali dan seterusnya. Oke guys, itu aja ya. Jangan lupa like and subscribe. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.